محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى
طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa menyimak kajian online kitab Fiqhul Al-Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para tabiin, para tabi'id, para tabi'ut serta para pengikutnya yang semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Baik pemirsa, para ikhwan fillah, pada kajian malam hari ini, kajian online malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Yan S. Prasetyo MAG dengan tema yang akan dibawakan yaitu Sang Khalik bukanlah imajinasi. Mudah-mudahan dengan pemaparan kitab Al-Fiqhul Islam nanti kita bisa mengetahui apa isi daripada tema yang akan dibawakan oleh beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah larut, kepada Ustadz Yan S. Prasetyo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah
Pada kesempatan kita kembali lagi kajian kitab Al-Fikr Al-Islami ya. Kajian kitab Al-Fikr Al-Islami karya Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Terima kasih kepada moderator yang juga memberikan kesempatan kepada Al-Fakir di kesempatan hari ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, edisi yang ketiga ini temanya adalah tadi sebagaimana yang disampaikan, Allahu hakikatun malmusun wujuduha walaysa fikratan mutakhayyalatan fil adhan. Jadi Allah hakikatun, Allah itu nyata, malmusun wujuduha, eksistensinya terindra, walaysa fikratan, bukan ide, mutakhayalatan, ya bukan ide imajinasi, fil adhan, di dalam benak. Ya mungkin kita agak sedikit heran dengan judulnya. Memang adakah komunitas atau orang atau manusia yang menganggap yang namanya Allah atau yang namanya Tuhan, yang namanya Rob itu adalah suatu ide atau suatu gagasan saja, bukan sesuatu yang real? Maka jawabannya ada, gitu ya. Dan tentunya ini bukan ada pada umat Islam, tapi pada umat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah, kasirun ala wajhil ardi. Jadi banyak orang di muka bumi ini, wala siyama fil alamil ghurbi, terutama di dunia barat, ya takiduna, yang meyakini billahi wa yu'minu bihi. Ya takiduna billahi wa yu'minu bihi, meyakini dan mengimani Allah atau Tuhan, walakina tiqadahum ya wa imanahum mabniun ala anallaha fikratun walaysa hakikatan. Namun keyakinan dan keimanan mereka ini mabniun ala anallaha, ya dibangun dengan asumsi Allah atau Tuhan itu fikratan, suatu ide, walaysa hakikatan, dan bukanlah suatu kenyataan. Itu kata manusia yang ada di belahan dunia barat sana. Wa haula'i yarawna, kalangan tadi punya pandangan, annal imana biwujudi ilahin, yang namanya keimanan kepada eksistensi Tuhan, imanun biwujudi fikratil uluhiyah, berarti iman kepada ide ketuhanan, kata mereka. Waya, ya artinya fikrun, ya fikratun yakuluna anha jamil. Jadi suatu ide yang mereka anggap bagus. Lianahu madamal insanu yatakhayaluha, ya karena kata mereka selama manusia berimajinasi, waya takiduna waya takidu biha, meyakini, waya khdu'u lisultaniha, dan pasrah pada pengaruh ide tersebut, wahwa yabtaidu, maka manusia akan menjauhi anil syarri, dari keburukan, wa yaktaribu minal khairi bidafi'i hadhil fikroh, maka manusia katanya akan menjauhi keburukan dan mendekati kebaikan akibat dorongan ide tersebut. Jadi orang-orang barat, mobil khusus ya, ini mereka punya agak pikiran yang aneh. Jadi mereka menganggap bahwa ide ketuhanan, nah itu katanya bagus. Ya, ide ketuhanan ini bagus. Imajinasi mengenai ide ketuhanan ini katanya, kata mereka bagus. Karena bisa mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi selama bisa mendorong orang melakukan perbuatan baik, ya why not, kata mereka itu. Kenapa kita tidak biarkan saja pikiran ini? Tapi sekali lagi, asumsi dasarnya yang dibangun oleh mereka sangat rapuh tadi itu. Fahya artinya
ya radiun dakhiliyun ya yaf'alu aksaro mimma yaf'aluhu dafi'u al-khariji. Artinya terdapat suatu pengaruh internal yang lebih kuat dari pengaruh eksternal. Walidzalika, karena itu, yarawna annau yajibul imanu billah. Kalangan ini berpandangan, ya, beriman kepada Allah atau kepada Tuhan adalah suatu keharusan. Ya, wajibu tasjiul imani bihi, dan juga memotivasi beriman kepadanya juga suatu keharusan. Hatta yazallan nasu ya khairina mad'u ya madfu'ina ilal khair, ya, supaya manusia itu secara sukarela ya ini senantiasa terdorong berbuat baik, ya, dakhilin ya sumunahu alwazi'ad dini. Jadi senantiasa supaya orang itu katanya, jadi kalangan ini punya pendapat ya, yang namanya beriman kepada Tuhan ini memang keharusan. Ya, memotivasi beriman kepada Tuhan juga keharusan. Tapi alasan mereka supaya manusia itu secara sukarela katanya ini selalu terdorong berbuat baik akibat motivasi internal yang mereka namai sebagai al-wazi'ad diniyah, ya, yaitu pengaruh spiritual. Itu kata mereka seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula'i ma'ashala ma yujarruna ilal ilhad. Ya, wa ma aqraba ma yartaduna an imanihim ada bi mujarradin an yandafi'al aqlu bi tafkiri li lamsi ya wujudi hadil fikrah. Jadi iman fillah tadi mungkin kita anggap seolah-olah ya sepertinya bagus juga gitu ya. Ada dorongan apa namanya? Ada dorongan spiritual mereka punya seperti itu. Tapi tadi bangunannya rapuh. Yaitu dibangun dari asumsi bahwa yang namanya Tuhan itu hanyalah ide ketuhanan. Yang namanya Allah itu hanya ide teologis semata, bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang nyata. Mereka seperti itu. Nah, selama manusia menghayalkan ide ketuhanan ini sehingga mereka terdorong berbuat baik, maka mereka biarkan. Gitu ya. Ini kata mereka seperti itu. Nah, ini nanti oleh mereka disebut suatu dorongan internal yang disebut sebagai al-wazi'at diniyah. Ya, pengaruh spiritual kata mereka. Itu versi mereka, pengaruh spiritual itu seperti itu katanya. Jadi suatu dorongan dalam diri yang diakibatkan oleh asumsi bahwa yang namanya Tuhan adalah ide ketuhanan. Jadi Tuhan itu adalah suatu imajinasi yang baik yang mendorong orang berbuat baik. Nah, tapi barulah di sini kita mendapatkan pencerahan dari Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Wa haula'i ma'ashalama yujarruna ilal ilhad. Kalangan ini sangat mudah terjerumus ateisme. Wa ma'aqraba mayartaduna an imanihim, dan sangat gampang murtad dari keimanan, ya, dari keimanan mereka. Hada bi mujarradin, ya, hada bi mujarradin, hanya karena anyan dafi al aklu, hanya karena akalnya terdorong bitafkir untuk berpikir, lilamsi wujudi hadil fikroh, menjangkau eksistensi ide ketuhanan tersebut. Jadi hanya gara-gara akalnya nanti mulai terdorong untuk berpikir. Nah, maka mereka kalau tidak menemukan ya di balik ide ketuhanan itu, mereka mudah sekali murtad, mudah sekali ateis. Fa idza lam yalmas wujudaha, jika akalnya belum mampu menjangkau eksistensi, lam yudrik liadil wujud asaron, dan belum mampu menyadari bukti eksistensi ide itu, ya, hajada wujuda ilahin wa kafaru billah, maka mereka segera mengingkari wujud Tuhan dan kufur terhadap Allah. Nah, itulah yang mengerikan dari
ya suatu asumsi bahwa yang namanya Tuhan itu adalah suatu fikroh, suatu ide, ya takhayaluha, ya suatu ide imajinasi gitu. Jadi rapuh sekali kesananya. Wa fauqa hadza, lebih parah lagi ya, final imana bi anallaha fikratun, kepercayaan bahwa Allah atau Tuhan itu sekedar ide, walaisa hakikatan, dan bukan kenyataan, yaj'alul khaira, ya akan menjadikan kebaikan aidon, ya fikrotan walaisa hakikatan. Ini akan menjadikan kebaikan dan keburukan juga hanya sekedar ide atau bukan kenyataan. Wa yaj'alu syarra aidan fikrotan walaisa hakikatan. Jadi gara-gara ya ini dampak yang lebih parah daripada yang awal, karena ide ketuhanan tadi itu dianggap baik, bisa mendorong orang berbuat baik katanya, dan juga bisa mendorong orang untuk menjauhi keburukan. Maka kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan pun ketika didorong oleh pengaruh spiritualisme yang tadi katakanlah keliru, itu ternyata tidak nyata. Kebaikan dan keburukan yang kebaikan yang mereka lakukan dan keburukan yang mereka tinggalkan itu juga hanya sekedar ide atau bukan kenyataan. Fayakumul insan, ya, bi'amali biqadri ma yatakhayalu fiha min fikratil khair, sehingga manusia melakukan suatu perbuatan ya sebatas ide kebaikan yang dia imajinasikan. Wa yabta'idu anha, ini efek dari yang tadi itu. Wa yabta'idu anha ma yatakhayalu fiha min fikrish. Manusia juga akhirnya meninggalkan suatu atas ide keburukan itu, melakukan ide kebaikan yang dia imajinasikan, dan juga meninggalkan ya sebatas ide keburukan. Jadi ketika diimajinasikan ada kebaikan keburukannya itu fata morgana. Walladzi ada bihaula'i ila hadan nau, penyebab kalangan tersebut minal iman, penyebab model ya, wa annahum lam yasta'milul akla fil wusuli ila imani billah, karena akalnya tidak digunakan untuk mengimani Allah. Lam yahdadu li halil uqdatil kubro an-nasyati minal as'ilati tabi'iyah, ya. Lam yahtadu lil halil uqdatil kubro. Nah, mereka juga tidak mendapat petunjuk gitu ya. Tidak mendapatkan petunjuk untuk menjawab masalah minal yang muncul anil kauni wal insani, alam semesta manusia dan maka belal hayat di dunia wa amma ba'daha, sebelum dan setelah kehidupan dunia, wa anal ba'daha halal, serta hubungan ketiganya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan dunia ya secara rasional. Jadi mereka tidak mendapatkan petunjuk ya secara rasional untuk menjawab, untuk mencari yang muncul dari pertanyaan alami mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan, beserta apa yang ada sebelum, sesudah, dan juga hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan tadi. Nah, inilah penyebab gitu ya. Jadi mereka itu hanya istilahnya itu aktivitas otak. Dia mengaktifkan akal. Karena kalau mengaktifkan akalnya harusnya bisa ya al-wusul ilal imani billah, harusnya bisa meyakini keimanan pada Allah. Nah, realitas yang terjadi atau hakikatnya atau kenyataannya, mereka sebetulnya tidak menggunakan akalnya ya. Jadi makanya jangan heran
katakanlah infrastruktur maju di barat itu, infrastrukturnya maju, tetapi mereka untuk masalah keimanan justru tidak menggunakan akalnya dalam masalah. Yang ada mereka hanya menggunakan otak atau aktivitas, ya aktivitas otaknya saja. Apa yang dimaksud dengan aktivitas otak itu? Tadi yatakhayyalu, yaitu imajinasi. Jadi kalau orang itu tidak menggunakan akalnya, hanya otaknya saja yang diaktifkan, itu nanti imajinasi. Karena yang namanya akal itu kan dia membutuhkan realitas, membutuhkan informasi pendahuluan, lalu membutuhkan juga alat indera untuk bisa mencerap yang namanya realitas tadi itu, dan juga membutuhkan asosiasi, kemampuan untuk menghubungkan antara realitas yang tercerap dengan kinul hal kinuhum. Jadi sebetulnya kenapa orang barat atau kenapa kalangan yang semodel tadi itu ketika seolah mau menggunakan akalnya malah tidak sampai untuk mengimani sang pencipta, karena kenyataannya mereka menerima jawaban yang diinginkan pihak pendikteknya saja. Fasallamu bihadal hali, hingga pasrah dengan jawaban tersebut. Inina duna an yudriku wujud alladzi amanu bihi. Jadi sehingga pasrah dengan jawaban tersebut dan tetap setia tanpa mau memahami eksistensi yang diimani, ya, berdasarkan inderanya. Wa kasirun minhum, banyak pula di antara mereka wilu an yasta'mil aklahu, berusaha menggunakan akalnya. Fa yujabu annadi baru ala suhul. Sayangnya jawaban yang mereka peroleh malah menganggap agama itu di luar nalar, serta mereka pun akhirnya terpaksa untuk terdiam. Nah, yang benar seperti apa? Nah, inilah jawaban yang menarik dari mu'allif rahimahullah. Wa annallaha haqiqatun wa laysa fikratan. Allah itu nyata, bukanlah sebuah ide. Wa anna wujudahu malmusun mahsusun, ya, eksistensinya terjangkau dan terindra. Wa in kanat ya zatuhu yastahilu idrakuha, meskipun substansinya memang mustahil dipahami. Jadi eksistensi itu bisa terjangkau, terindra, tetapi substansi memang tidak bisa dipahami. Ala taro, ini tamsil atau gambaran yang sederhana oleh beliau disampaikan. Ala taro anal insana ya lawayat ta'iratin fis sama wala yaroha, ya. Ala taro, perhatikanlah, ya. Annal insan, gitu ya, annal insan, yang namanya manusia, yasma'u dawaya ta'iratin fis sama, bisa mendengar suara pesawat di angkasa yang wala yaroha, yang memang tidak kelihatan. Lianu jalisun dakhila ghurfatihi, gitu ya, karena manusia ini berada di ruangan. Wa ma'adzalika, meski begitu, ya, fa innahu min hissihi bisautiha yudriku wujudaha. Ya, meski begitu dengan suara yang terindra manusia memahami eksistensi, memahami keberadaan pesawat. Walau lam yaroha lam yahussa bidzatiha. Meski tidak mampu melihat dan mengindra substansinya. Ini bukan cuma pesawat, mungkin juga bisa berlaku pada aliran listrik, desiran angin, dan lain sebagainya, ya. Tidak terlihat, tetapi buktinya terasa, terindra, gitu ya. Bahwa ya'taqidu biwujudi ta'iratin fis samai min samaihi sautiha. Artinya, manusia meyakini eksistensi pesawat di angkasa dari suara yang terdengar. Ayusodiku jaziman an yakinin biwujudi ta'iratin,
yakni membenarkan mengenai keberadaan pesawat dengan keyakinan yang pasti. Fa idraku wujudi ta'irati ghairu idraki dzatiha. Ya. Tentu kita bisa paham bahwa memahami keberadaan pesawat jelas berbeda dengan memahami substansi pesawat terbang, ya. Jadi yang kita maksud tadi adalah memahami eksistensi atau memahami keberadaan, bukan memahami substansi. Nah, orang barat tadi itu ketuker. Jadi mereka itu ya ingin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bushra lana nilal muna zalal ana wa fahana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. Ya, jadi orang barat ini dalam konteks ini ya, mereka tidak proporsional antara idrok ya, idrok wujud dengan
idrok zat gitu ya. Karena tadi dikasih penjelasan cukup menarik bahwa fa idroku wujudi ta'irati ghairu idroki zatiha. Jadi memahami keberadaan dengan memahami substansi itu beda. Nah, kalau misalnya kita merujuk kembali kepada katakanlah posisi akal. Nah, posisi akal ini kan dia hanya bisa berpikir kalau ada objek, ada indera, ada otak yang sehat, dan juga ada kekuatan menghubungkan antara yang namanya maklumat atau informasi pendahuluan dengan hasil cerapan fakta tadi itu. Nah, kalau kita berlakukan secara proporsional, maka akal kita itu pasti mampu memahami wujud. Tetapi untuk memahami zat itu tidak bisa. Maka dari itu, ya, fa idraku wujudi ta'irah ghairu idraki zatiha. Jadi memahami keberadaan pesawat berbeda dengan memahami substansi pesawat. Jadi memahami keberadaan pesawat berbeda dengan memahami substansi pesawat terbang tersebut. Ya. Jadi yang dituntut oleh akal kita hanyalah bisa memahami keberadaan, memahami eksistensi, bukan substansinya. Fa idraku zatiha, makanya di sini jelaskan. Ini juga poin yang kedua. Poin yang pertama, kekeliruan kalangan tersebut, ya, kalangan barat yang tadi itu mereka tidak sanggup ya mencapai bukti keberadaan Sang Pencipta. Jadi yang pertama, mereka anggap ide ketuhanan itu sebuah ide yang imajinasi. Terus yang kedua, mereka pun juga salah. Yang seharusnya mengindra eksistensi atau memahami eksistensi, ini mereka malah mencoba lewat melampaui batasnya, yaitu dengan menjangkau substansi, maka tidak akan bisa. Apa alasannya? Mu'alif rahimahullah menyampaikan gini, fa idraku zatiha, memahami substansinya, lam yahsul li adamil ihsasi bidzatiha, tidak akan bisa, tidak akan mampu terjangkau, sebab substansinya tidak bisa terindra. Wa idraki wujudiha qat'iyun minal ihsasi bisautiha, sedangkan memahami keberadaan pesawat adalah kepastian berdasarkan penginderaan terhadap suara pesawat tersebut. Fa wujudi ta'irati hakikatun, jadi kita yakin sekali eksistensi atau keberadaan pesawat tersebut nyata. Walaysa fikratan, bukanlah suatu ide. Jadi bukanlah suatu imajinasi. Wa kadzalika hadil asail mudrakah al-mahsusah. Demikian juga berbagai benda yang terjangkau indera tersebut. Ya, fa inna wujudaha, eksistensinya ini amrun qat'iyun, merupakan hal yang pasti. Li'annaha musyahadatun mahsusatun, karena bisa disaksikan dan terindra. Wa kaunuha muhtajatun li ghairiha, sifatnya yang membutuhkan kepada yang lain, amrun qat'iyun, merupakan hal yang pasti. Li'annahu musyahadatun mahsusun, ya, karena bisa disaksikan dan juga mahsusatun, dan juga terindra, ya. Nah, ini cara pembuktiannya seperti ini. Cara pembuktiannya seperti ini, yaitu dengan cara mengindra yang bisa terjangkau, lalu menghasilkan suatu kesimpulan kepastian keberadaan eksistensinya. Nah, untuk skop yang lebih luas lagi, fal ajramu samawiyatu muhtajatun ila nizam. Berbagai benda langit, ya, misalnya ini membutuhkan suatu sistem orbit. Wan naru hatta tuhriqo muhtajatun liman yasta'miluha. Api, tadi benda langit, sekarang api misalnya. Dia hingga bisa membakar, ini juga memerlukan orang yang menyulut. Gitu ya, memerlukan orang yang
menyulutnya. Jadi kalau misalnya api itu membakar, itu tanda ada yang menyulut, gitu ya. Artinya api itu membutuhkan yang menyulutnya, sebagaimana benda langit tadi membutuhkan sistem orbit. Wa kadza kullu syai'in mudrakun mahsusun muhtajatun li ghairihi. Nah, begitulah segala sesuatu yang terjangkau indra itu membutuhkan kepada yang lain. Nah, ini pembuktian selanjutnya untuk menjelaskan, mencerahkan bahwa yang namanya ide ketuhanan itu adalah Tuhan yang real. Jadi tidak ada ide ketuhanan, yang ada adalah Allah yang real, yang nyata dan bukan imajinasi. Yaitu dengan cara membuktikan keterbutuhan suatu benda dengan benda yang lain. Wal muhtaju la yumkin an yakuna ajaliyah. Nah, baru di sini kita juga sudah mulai jelas di sini ya. Jadi sesuatu yang membutuhkan yang lain, ya, pasti bukan sesuatu yang ajali. Jadi bukan sesuatu yang tiada awal, tiada akhir. Bukan sesuatu yang abadi. Idlau kana ajalian lastagna an ghairihi. Sebab bila bersifat ajali, harusnya tidak butuh kepada yang lain. Fa kaunuhu muhtajan ma'anahu annahu laisa bi ajalin. Maka sifatnya yang membutuhkan kepada yang lain ini itu mengandung pengertian sesuatu tadi bukanlah ajali. Waladzalika ya fa inna kaunal asya'il mudrakah al mahsusati jami'a makhluqatun amrun qat'iyyun. Ya, karena itu suatu perkara yang pasti gitu ya. Realitas segala sesuatu yang terjangkau dan terindra ya, ini adalah makhlukatun, adalah makhluk alias diciptakan. Id ghairul ajali yani anu makhlukun li khaliq gitu ya. Karena yang namanya sesuatu yang tidak ajali itu memiliki arti atau bimakna annahu makhlukun li khaliq, bahwa dia itu diciptakan oleh sang pencipta. Fal ihsasu bihadil makhlukati kal ihsasi bisauti ta'irati amrun qat'iyun. Jadi penginderaan terhadap segala ciptaan sebagaimana penginderaan terhadap suara pesawat adalah perkara yang pasti. Wa wujudu khaliqin li hadhil makhlukati sadarat anhu. Eksistensi sang pencipta bagi ciptaan yang berasal dari ini gitu ya. Ka wujudi ta'irati allati sadaru anha saut, itu semisal eksistensi pesawat yang mengeluarkan suara. Amrun qat'iyun merupakan perkara yang pasti. Fasara wujudul khaliq lil makhlukati amrun qat'iyyan. Jadi eksistensi sang pencipta bagi makhluk ciptaan adalah perkara yang pasti juga gitu. Fal insanu qad adrakal makhlukati bihissi wa aqlihi. Ya, manusia dengan indera dan akalnya ini sanggup memahami segala ciptaan. Ya, sanggup memahami atau sanggup menjangkau segala ciptaan. Karena ciptaan ini dia terindra, ya kan? Terindra. Ketika dia terindra maka bisa terjangkau. Wa adraka minal ihsasi biha wujuda khaliqin laha qat'an. Nah, melalui penginderaan terhadap segala ciptaan tadi, manusia mampu memahami dengan pasti eksistensi sang pencipta al-khaliq. Fa wujudul khaliq hakikatun ya qad lamasal insan wujudaha bil hissi. Jadi eksistensi sang pencipta adalah nyata. Manusia melalui penginderaan bisa menemukan eksistensinya. Ya. Walaysa fikratan ya takhayyala hal insanu fi dhahnihi. Dan yang namanya sang pencipta itu bukanlah ide imajinasi dalam benak manusia. Karena tadi bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Yang pertama dari aspek penginderaan, bukti dari hasil penginderaan. Yang kedua dari aspek keterbutuhannya suatu
objek ke objek yang lain, ya, muhtajatun li ghairi. Jadi kalau ada yang memiliki sifat membutuhkan kepada yang lain berarti dia makhluk. Kalau ada makhluk berarti ada sang khalik. Jadi kalau ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Wa hadzal khaliq. Nah, selanjutnya pentilan mengenai pembahasan sang khalik. Gitu. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, untuk lebih mengokohkan lagi keimanan terhadap sang pencipta, nah maka akal juga dalam konteks eksistensi ya, ini bisa memberikan kriteria. Sehingga dengan kriteria ini atau dengan logika ini, nanti itu bisa diambil suatu kesimpulan yang kokoh. Mu'alif menyampaikan begini, wa hadzal khaliqu yajibu aklan an yakuna ajaliyan. Jadi secara nalar pencipta, ya, sang pencipta ini atau sang khalik ini harus ajali. Jadi akal itu mengharuskan sang pencipta memiliki sifat ajali. Gitu. Idlau kana ghairu ajali. Karena andai sang pencipta tidak memiliki sifat ajali, lakana muhtajan, maka otomatis dia akan membutuhkan kepada yang lain. Fayakunu makhlukan. Itu artinya malah makhluk alias ciptaan. Wabima anat tabi'ata laisat ajalian. Ya, karena alam nyata ini tidak bersifat ajali. Nah, ini baru implementasi pemikirannya. Karena alam nyata ini tidak bersifat ajali, lianaha muhtajatun ila antasira bi nisabin wa ahwalin muayyanatin, sebab perlu berjalan sesuai aturan dan kondisi tertentu, la tastati'u illa an tataqayyada biha, yang tidak bisa dilampauinya, ya, fahiya muhtajatun ila hadin nisabi wal ahwali, yang artinya alam ini membutuhkan aturan dan kondisi tersebut. Wa bima anal madata laisa ajaliyatan, demikian pula materi tidak bersifat ajali, lianaha muhtajatun, ya, sebab membutuhkan yang lain, la tastati'u, ya, an tatahawwala min halin ila halin, karena hanya bisa berubah dari satu bentuk menuju bentuk yang lain, illa, ya, karena hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, illa bitakasuri muayyanin wa nisabin muayyan, yaitu melalui peningkatan kuantitas dan aturan tertentu. Wala tastati'u illa an tataqayyada bihadin nisabi wa hadal qadru minat takasuri wa hiya muhtajatun, serta hanya bisa terikat pada aturan dan ukuran kuantitas tadi, yang artinya materi itu sendiri membutuhkan yang lain. Nah, fatakunu tabi'atu laisat khaliqan. Jadi alam nyata bukanlah sang pencipta. Liana laisat ajaliyatan qadimatan. Sebab yang namanya alam nyata ini atau dunia ini, ya, laisat ajaliyatan qadimatan. Bukanlah sesuatu zat yang ajali dan juga tidak qadim, ya. Sebab tidak ajali dan tidak qadim. Wa takunul madatu laisat khaliqan. Begitu juga materi bukanlah sang pencipta. Liana laisat ajaliyatan qadimatan. Sebab tidak ajali dan tidak qadim. Walam tabqa illa an yakunal khaliqu wallahu ta'ala. Maka pastinya sang pencipta hanyalah Allah Ta'ala yang memenuhi kriteria, ya. Artinya zalikal ajaliul qadimu, ya, zat ajali yang qadim, alladzi yusammihi nasullaha, yang orang namai dengan Allah, au God, ya, God, au alhim, Tuhan, au masakala dzalika minal asma, ya, au sakala dzalika minal asma, dan berbagai nama semisal allati tadullu ala musamma wahidan,
yang menunjukkan sebutan yang sama. Wallah maksudnya adalah Allah, ay al-khaliqul ajaliyu al-qadim, yaitu sang pencipta yang ajali dan qadim. Jadi artinya zat ajali dan qadim yang orang namai dengan Allah, God atau Tuhan, dan berbagai nama semisal yang menunjukkan sebutan yang sama, itu sebetulnya semuanya merujuk atau memaksudkan hanya kepada Allah, yaitu sang pencipta yang ajali dan qadim, ya, abadi. Wallahu hakikatun yulmasu wujuduha bil hissi min wujudi makhlukatihi. Jadi Allah itu nyata, eksistensinya bisa dijangkau indera melalui keberadaan berbagai ciptaannya. Wal insanu hina yakhafullaha yakhafu min zatin mewujudatin hakikatan yulmasu wujuduha bil hissi. Ketika manusia takut kepada Allah, sebenarnya manusia itu takut kepada zat yang nyata adanya, yang eksistensinya bisa dijangkau indera. Wahina ya'budullaha, ya, wahina ya'budullaha, ya'budu zatan mewujudatan hakikatan. Tatkala manusia menyembah Allah, sebenarnya ia menyembah kepada zat yang nyata adanya. Yulmasu wujuduha bil hissi, yang eksistensinya bisa dijangkau indera. Wahina yatlubu ridwanallah, ya, ketika manusia memohon keridhaan Allah, yatlubu ridwana zatin mewujudatin hakikatan. Sebetulnya ia memohon keridhaan zat yang nyata adanya. Yulmasu wujuduha bil hissi, yang eksistensinya bisa dijangkau indera. Walidzalika yakunul insanu khaifan minallahi abidan, ya, abidallah taliban ridwanallah an yakinin la tatarraku la yatatarraku ilaihi ayu irtiabin, ya. Walidzalika, karena itu, yakunul insanu, jadi manusia, ya, khaifan minallah, takut kepada Allah, abidallah, menyembah, mutaliban ridwanallah, memohon keridhaannya, an yakinin, dengan yakin, la yatatarraku ilaihi ayu irtiabin, tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi manusia, ya, jadi karena itu manusia takut kepada Allah, menyembah dan memohon keridhaannya dengan yakin tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, inilah pencerahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ismail, bahwa yang namanya Tuhan itu bukanlah ide ketuhanan yang dihayalkan. Yang namanya Tuhan itu bukanlah imajinasi, ya, apalagi fiksi, bukan. Tetapi yang namanya Allah adalah hakikatun, ya, dia itu nyata, senyata-nyatanya, betul-betul nyata. Jadi eksistensinya bisa kita pahami, bisa kita jangkau. Substansinya tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita jangkau. Eksistensinya bisa kita jangkau tadi melalui beberapa sifat yang ada di alam semesta ini. Mulai dari, katakanlah, eksistensinya bisa kita pahami gitu, ya, dengan adanya makhluknya. Nah, gitu. Nah, yang namanya makhluk kan membutuhkan kepada yang lain. Dia disebut makhluk karena membutuhkan kepada yang lain. Nah, maka kalau ada sesuatu yang tidak membutuhkan kepada yang lain, maka dialah sang Khalik yang menciptakan, yang mengatur segalanya. Nah, dari sini juga akhirnya kita bisa memahami. Sehingga ketika ini efek yang luar biasa yang kita bisa pahami dari akidatun akliyatun tadi, yaitu akidah dengan nalar yang rasional. Sehingga ketika orang itu berdoa, maka dia bisa membayangkan bahwa dia sedang berdoa kepada zat yang hakiki, berdoa kepada Allah yang eksis, ya, kepada Allah yang nyata, kepada Tuhan yang real. Jadi bukan
berdoa kepada ide ketuhanan atau bukan? Allahumma Wujuduha ya, malmusun wujuduha, eksesnya terindra wala safikrolan mutakhayyiran fil adhan, bukan ide imajinasi dalam wa alam bisawab. Kalau Fakir kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Jan tentang tema Sang Khalik bukanlah imajinasi. Jadi tadi yang bisa saya simpulkan bahwa Khalik sebagai imajinasi ini sesuatu ide yang memang di luar daripada Islam. Jadi ide-ide orang-orang Barat atau orang-orang yang di luar Islam, akidahnya di luar Islam. Itu jadi ini untuk barangkali ada pertanyaan, ini tadi bisa nanti ada pertanyaan satu ini tadi. Tafadhol. Iya. Jadi umpamanya ada orang Islam yang tadi cara berpikir tentang pencipta atau al-Khaliknya tidak seperti tadi, umpamanya tidak bisa mengindra, terus tidak bisa proses berpikirnya itu tidak seperti yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Jan. Apakah nanti itu akan berpengaruh kepada keimanan yang mereka orang Islam itu tadi? Ya, sebetulnya tadi di dalam penjelasannya, apa yang kita sampaikan tadi itu sebetulnya adalah suatu pikiran yang alamiah, ya. Sebetulnya adalah suatu pikiran yang alamiah, pikiran yang natural. Jadi yang namanya akidah rasional tadi yang kita sampaikan itu sebetulnya suatu pola berpikir ya berdasarkan dorongan dari Al-Qur'an, yang mana Al-Quran banyak menyuruh kita untuk memikirkan objek-objek terindra yang dari situ kita bisa menyadari adanya Sang Pencipta gitu. Misalnya kita diminta untuk memikirkan adanya hewan unik seperti unta, diminta memikirkan gunung, itu coba lihat. Jadi Al-Quran itu mendorong manusia untuk memperhatikan berbagai macam objek yang terindra. Nah, objek yang terindra itu semuanya memiliki sifat yang terbatas, membutuhkan kepada yang lain. Artinya dia diciptakan. Kalau dia diciptakan, maka ada yang menciptakannya. Yang menciptakan tentu adalah zat yang azali. Nah, jadi sederhana sebetulnya seperti itu. Jadi apa yang kita gambarkan tadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ismail itu rahimahullah, itu sebetulnya adalah penggunaan akal yang tepat dalam beriman terhadap eksistensi Sang Pencipta. Saya bilang eksistensi ya.
Jadi beriman terhadap eksistensi sang pencipta, bukan kepada substansi, bukan. Kalau substansi nanti pakai dalil nakli. Nah, jadi untuk memahami keberadaan sang pencipta itu akal kita sanggup melalui apa? Bukti, ya, melalui bukti ciptaan yang terindra, gitu. Dan ini memang masuk kategori dalil akli. Makanya di dalam Al-Quran dalil akli itu dipasangkan dengan ayat-ayat kauniyah, gitu. Nah, apa efek yang terjadi kalau misalnya seorang muslim ketika dia sudah mukallaf, ya, tidak menggunakan akalnya untuk beriman secara alami tadi seperti itu, melalui ciptaannya sehingga memahami ada yang menciptakan, maka efek yang akan didapatkan adalah sebagaimana tadi dijelaskan. Nanti dia akan dikendalikan, disetir jawabannya. Jadi dia itu nanti lebih parahnya lagi, bukan sekedar mengimajinasikan ide ketuhanan. Bahkan dia itu, ya, nanti itu memeluk suatu pemahaman mengenai imajinasi ketuhanan itu pun dengan latah, dengan taklid. Ketika dia memahami bahwa Tuhan itu adalah suatu ide saja sudah salah, apalagi dia nanti ikut-ikutan dengan paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu hanya sekedar ide yang diimajinasikan di dalam benak. Efeknya itu yang terjadi. Yang lebih parahnya lagi tentu tadi itu, ya bisa goyah keimanannya kalau misalkan bertemu atau kalau misalkan menemukan suatu fenomena yang itu tidak terjangkau oleh nalarnya. Padahal yang ada bukan tidak terjangkau oleh nalarnya, ya, tetapi dia tidak proporsional antara memahami, ya, atau antara menjangkau eksistensi dengan memahami atau menjangkau substansi. Nah, kita dengan akal kita sanggup menjangkau, memahami suatu eksistensi, tetapi kita tidak bisa untuk memahami suatu substansi karena itu dibutuhkan maklumat yang lebih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz yang tadi, Ustadz Yan tadi gamblang dan sangat jelas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini sebagai amal jariah buat beliau, dan mudah-mudahan ikhwan yang mendengarkan atau mengikuti acara ini bisa menjadi ilmu bagi kita untuk segera nanti diterapkan dalam kehidupan kita. Untuk sebagai penutup, kepada Ustadz Yan barangkali mau memberikan closing statement, monggo. Ada waktu 5 menit 10 menit closing statement. Ya, Iwan Villa, para audiens dakwah Tegal channel ini, ya. Jadi alhamdulillah bahwa dari pemaparan tadi kita bisa memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami eksistensi itu lebih mudah dan menghasilkan keyakinan yang kokoh ketimbang kita hanyut dalam mencoba menjangkau substansi yang itu malah membuat goyah. Terus yang kedua bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan mengimani Allah bukan dari taklid, tetapi harus dari kesadaran kita. Sehingga kita tidak akan mudah goyah kalau menghadapi suatu tantangan zaman nanti ke depan. Itu hikmahnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga meskipun kita nanti hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengimani, bahkan hanya mengimajinasi yang namanya Sang Pencipta, tetapi kalau kita sudah menemukan jawabannya, kita bisa mencerahkan juga yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
jajal khairan kepada Ustadz Yan. Mudah-mudahan ini sebagai penutup, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, semoga ilmunya semakin bertambah dan lebih dibagikan di media dakwah Tegal, di dakwah Jateng ini. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup acara taklim ini dengan membaca istighfar dan doa kifarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.